Kadang-kadang orang heran, lupa aja itu. Wah, Mbak Ala kebaca ayo 3 bulan baru taubatnya aja kan gitu. 3 bulan kan gitu. Memang banyak kejadian kan, baru 3 bulan ya, tapi doa sudah lama. Tapi bagi penganut ilmu Allah, tidak ada hukum itu. Kalau tidak kan lalu 2 waktu terlampau. Gitu. Lalu 2 kan gitu. Apa tidak diuji orang? Keroyok orang lah, kalau masuk ke tamu itu keroyok. Tidak kalau orang seseorang sama orang kan gitu. Itu. Itulah menandakan ilmu Allah lebih kuat nih. Bagaimana ilmu Allah itu? Ilmu Allah itu tawakkaltu 'ala Allah. Fahuwa hasbuhu. Wa man yatawakkaltu 'ala Allah, fahuwa hasbuhu. Siapa berserah diri kepada aku tolong ya. Kalau Allah yang tolong, siapa yang sanggup lawan? Begitu. Aku awak tak ada jampi dah. Ya, ada jampi. Bismillahirrahmanirrahim. Takut panas gitu. Bisa gitu kan gitu. Ada kan? Jadi sebenarnya dulu jampi itu lahir dari ilmu Allah juga dulu, bahasa dulunya turun, tapi secara apa namanya, latihan dasar tidak lagi dikerjakan, sehingga menjadi kebatinan, menjadi sebuah kebatinan namanya. Karena mungkin ratusan tahun hilang menjadi kebatinan. Sebenarnya ilmu Allah itu simpel saja. Sudah berserah diri, banyak berserah diri. Tapi yang bisa berserah diri itu adalah tentu hati yang sudah cerdas. Bagaimana cara mencerdaskan hati? Ajari ia. Berzikir salah satu cara mendidik hati. Bagaimana cara mendidik hati? Bagaikan mendidik seorang bayi. Kalau pajak ketek itu kan makan sampainya bisa. Kalau kan ajarkan apa? Ajarkan dulu dia nama Allah. Allah di anyang. Kalau bahasa awak kan anyangnya namanya. Tadanga tindak kan gitu. Allah sampai Allah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itulah. Jadi siapa mendidik hatinya beruntung lah ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang mendidik hatinya, merugi yang mengotorinya. Jadi dikala hati sudah cerdas kan gitu, barulah ia bisa bertawakal, barulah ia bisa berserah diri. Kalau sudah ia bisa bertawakal dengan benar, maka Allah pasti tolong. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi benarkan tawakal. Jadi ada tak jalan lain untuk mendidik hati itu selain dengan tidak ada? Ada. Didikan dasar namanya, memang itulah jalannya yang berzikir. Jadi kan ada pendapat orang berzikir itu untuk menuangkan air orang galih. Tidak. Ada pendapat orang tokok-tokok kan pukul-pukul kan gitu. Tidak. Dia pendidikan, ajari ya. Ajari namanya. Bagaimana cara mengajarinya? Abdullah zikir fa'annam annahu la ilaha illallah. Ajari ya tentang Tuhan ini. Ajari ya bertuhan namanya, bertauhid. Kalau anak-anak ajarinya ko ayah, ko ama gitu kan gitu. Ayah. Ya ini aneh tengok ayah gitu. Afdal. Utama zikir itu la ilaha illallah. Bahasa lainnya adalah ajari ia bertauhid agar ia mengenal Tuhannya. Tentu yang pertama dikenalkan adalah ismu, nama, ismu al-zat, nama dari zat namanya. Setelah ia diajari, gitu ya.
untuk mengenal siapa yang menciptakan kita, mengenal Tuhannya, baru afdalul zikri fa'annam annahu la qira'atul Qur'an. Ajari ia ilmu. Qira'atul Quran itu ilmu namanya. Kalau ini begini, kalau ini begini gitu. Seperti itu dia. Kalau dia sudah cerdas, dia bahasanya kalau sudah ada pendidikan, lawa ajanya, gitu. Tentu bertambah jadinya, gitu. Tambah cerdas. Hati akan menjadi cerdas. Jikalau hati menjadi cerdas, ia akan bisa bertawakal. Ia akan bisa menyerahkan semuanya kepada Allah. Menjadi urusan Allah. Kalau sudah bisa berserah diri kepada Allah, maka Allah akan tolong. Bahwa hasbuhu katanya. Allah akan tolong. Bagaimana cara Allah menolong? Mudah bagi Allah. Mudah. Seperti itulah. Jadi kalau tak diajari lagi, kalau tak dijaga, kan tak dijaga zikirnya. Tak wak jago zikir waktu itu kan. Tak wak berzikir itu, bodoh lagi. Saya kembali bodoh lagi. Bodoh lagi. Maka zikir ya harus kita jaga terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan, ia beristighfar 100 kali sehari semalam. Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Tentu kita juga harus memohon ampunan kepada Allah setiap hari. Bagaimana cara menjaga hati? Kata Rasul ada 5 perkaranya. Salah satunya ini, berkumpullah dengan orang yang soleh, orang-orang kepada Allah, orang-orang menuju Allah. Terus apa? Jaga zikirnya. Terus baca Quran namanya. Tadi yang kita sampaikan di sana. Belajar, ansur. Yansua. Sehari sayat, seminggu sayat, sehari gitu. Yansua kalau dia hafalnya taruh wisanya. Kan awak mengecek wisanya. Kenapa wajah itu taruh gitu. Dia aja taruh kecean taruh pandai. Terus apa? Berpuasa. Apa lagi? Sholat malam. Tapi vital ada 5. Termasuklah ini yang vital. Kita berkumpul, bersaudara, dan kita bersaudara. Besok kita akan saling tolong menolong. Tidak hanya di dunia saja, di yaumul akhir besok gitu juga. Besok kita akan dikumpulkan bersama. Masuk sarugu itu. Tidak lama surang, rami-rami orang. Kalau surang, itu sakit ya we. Di taman bunga yang indah, kalau rami-rami baru enak. Kalau sendiri tak enak. Jadi orang-orang beriman kata Allah dikumpulkan mereka bersama. Harus rami-rami gitu. Kalau surang ya, tidak lama, tak indah. Lantas bagaimana caranya agar kuat? Jadikan inilah hidup kita, aja kita bahas saja. Inilah saya, ini hidup saya. Sudah, kemana lagi? Inilah hidup kita. Kita sudah bisa mulai hidup dengan Tuhan kita. Ya pelihara, jaga. Tanam dalam hati. Ikut di awak gini mah, lah selesai kan gitu. Jangan mencari hidup dengan yang lain lagi. Karena yang lain itu sesungguhnya hanya peralatan. Ia mati. Ia tidak pernah hidup. Salah satu kiat cara. Bagaimana caranya? Katakan. Manggang ke surau itu itulah hidup dan jawabannya. Itulah hidup saya. Saya hidup dengan Tuhan saya. Kenapa harus hidup dengan Allah? Itu kita bahas saja. Yang hidup bersama Allah lah yang nanti juga akan bersama Allah. Yang di luar bersama Allah, ya tidak akan bersama Allah. Maka tadi sudah dibahas. Bersama hidup itu hanya 2. Kalau tak bersama Allah, bersama yang lain. Kalau bersama lain itu bersama syaitan lah. Jadi kalau orang di dunia bersama syaitan, di akhirat juga bersama syaitan pula lah. Gitu dia. Kalau dia di dunia bersama Allah, di akhirat besok dia akan bersama Allah.
Seperti itu. Jalan tuh cuma satu, ada dua. Makanya dalam sholat kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus itu. Kapan kita menjadi lurus? Apabila kita hidup dengannya. Ya kan? Karena Allah lurus, maka kita juga menjadi lurus karena kita hidup dengannya. Itulah jalan yang lurus yang dinamakan kebaikan dunia itu. Kebaikan dunia itu mana? Ya, dikala kita bersama Allah, hidup bersama Allah. Itulah kebaikan dunia itu. Yang lain itu dia tidak kebaikan itu. Lain dari kehidupan bersama Allah, dia tidak kebaikan itu. Ado beko paniang. Ndak ado paniang. Gitu tuh. Ado paniangnya. Ndak ado paniangnya. Wah, tengok macam nunggu banyak tu. Paniang je tu. Kita balu. Suanta lah ikon nampacah. Bandan nampacah. Supir lah nama leh. Kita balu. Ndak ado paniang je. Ya kan? Seperti itu. Kayu itu panjang malam hari takut. Dulu lah orang kemarampok ni kemarin kan. Tentu itulah kan gitu. Jadi dunia itu ya seperti itu dia. Dia senda gurau. Dunia itu senda gurau. Kenapa kata Allah senda gurau? Karena ada dan tiada itu membuat sakit. Siapa yang hidup dengan dunia, maka dunia akan membuatnya sakit. Sakit ya. Babi ni beko salah ya. Ndak babi ni salah. Jangan orang babi ni. Salah itu. Tanya ni kau malu banyak. Ndak babi ni tanya ke tu guru alim. Ya kan? Salah babi ni. Kan gitu. Ndak beranak salah. Beranak salah juga. Salah tadi. Iya. Ya kan? Atu gampang duduklah beranak gitu kan. Cuba mempoli kan, awak pendek. Membola kaki lari lambat kan. Untuk itu ya. Jadi yang benar itu mana yang kebahagiaan ini kita nilai. Kita paling bahagia hari ini. Yang di luar tidak bahagia. Itulah paling bahagia. Apa tanda kita bahagia? Tak teringat kita yang lain. Tak karena ada wajar. Kadang-kadang orang rumah bilang, tak karena pulang itu. Kenapa kadang-kadang 10 hari pulang lah sudah. Tak karena telepon, ya tak pulang nih dah. Iya ya, tak karena rumah. Itulahnya. Begitulah nikmatnya bersama Allah. Wajar salafus soleh dulu. Begitu para sahabat tuh begitu habis harinya di Serambi Nabawi itu aja. Begitu nikmatnya bersama Allah. Kenapa? Dia bersama yang maha hidup. Allah itu maha hidup. Dia bersama yang maha hidup. Membola kaki lari lambat. Mempoli awak pendek. Lah, mempoli awak pendek. Dicuba lo ke raju listrik. Kan gitu. Yang tak panjat, sentrum menggigit. Dia ambil tang, tunjuk atas api. Jadi, bisa renungkan kan itu. Artinya, yang peralatan itu ya seperti itu. Dunia itu perlu bukan pula untuk ditinggalkan. Nah, dunia tak perlu lagi. Enggak. Dia peralatan. Kita ini pejuang. Kita perlu alat. Tapi ambil dia, pakai dia di saat kita perlu, di saat tak perlu lagi simpan, gitu dia. Ladiang kan peralatanmu. Untuk menabi kan perlu pakai ladiang. Alah salah saya tak kan simpan. Jangan bawa keliling kampung lah. Kecil orang bawa kilo. Kan nunggu siang malam lo bawa ladiang lo aja.
Mana itu? Baper. Kurang bukan sagad Jawa, takui. Itu. Peralatan tuh ala selesai perlunya simpan. Nah itulah, seperti itulah dunia itu. Perlu pakai, tak perlu lagi simpan namanya. Tapi kalau kepada Allah enggak. Oh, itu. Dia setiap saat. Kehidupan itu di situ. Jadi kehidupan akan merubah seseorang. Di mawa itu ini akan merubah wa. Ini akan merubah wa. Silang siapa kawan awak? Siapa kawan awak? Di situ itu dirubah. Kalau preman kawan awak lama-lama di preman awaknya. Berarti itu. Cobalah kalau hidup aja kambing. Lama lah jadi kambing lo tuh. Bebek. Bebek lo. Banyak lo bebek udah kambing. Iya kan? Untuk itulah hidup. Dikala kita hidup bersama Allah, banyak kita menyebut namanya. Sedikit Allah, sedikit Allah, sedikit Rasulullah. Nah, gitu dia. Kalau bersama kambing banyak bebek. Ya, lain lagi. Itu udah kambing. Itunya. Pagi harilah bebek adalah bebek jadi dua kambing kan gitu. Untuk itulah ya. Jadi kenapa kok harus ada tempat kita? Agar ada tempat kita berkumpul. Untuk apa tempat berkumpul? Pada kumpul di luar. Rasulullah sahabat itu pagi dah kumpul kayak ini. Serambi Nabawi. Sempurnanya. Dah kumpul ya. Kau kumpul di luar ceritanya tak apa-apa. Cari cowok tak apa-apa gitu. Pantang lewat nampak orang lewat. Ada jadi cerita lewat. Jangan itu. Ya, kalau di situ tak ada gitu. Dosa berkurang, dosa telinga kurang. Justru apa? Telinga dapat amal, mata dapat amal. Jadi apa akhirnya? Yang kita lihat yang baik-baik saja. Yang kita dengar yang baik-baik saja. Akhirnya hati bertambah baik namanya. Yang itu. Kalau hati sudah tambah baik, tentu kehidupan kita dengan Allah semakin kuat, kedekatan dengan Allah semakin kuat. Kalau sudah dekat, doa pasti makbul, tak peduli ya siapa. Siapa yang paling pertama menerima permintaan? Ada seorang raja. Bahasa yang paling dekat dengan raja. Siapa yang paling pertama menerima pemberian awak? Yang menerima pemberian awak siapa yang paling pertama? Tentu yang di rumah awak. Awak ni mau lagi wah. Siapa yang paling pertama menerimanya? Jawabannya di rumah awak. Sama dengan Allah juga seperti itu. Makanya orang bersama Allah, yang hidup bersama Allah, doanya tak peduli tu. Oh, si anu orang Jawa, tak peduli. Wang orang Batak, tak peduli. Oh, si anu mudo, si anu lah tua, tak peduli sama. Asal dia hidupnya bersama Allah, doanya makbul. Makanya awak banyak yang bisa. Kadang-kadang orang heran, apa aja itu. Wah, Mbak Ala kepercaya, 3 bulan baru taubatnya kan gitu. 3 bulan kan gitu. Memang banyak kejadian kan, baru 3 bulan ya, tapi doa sudah makbul. Kenapa doa sudah makbul? 3 bulan, tapi yang 3 bulan itu kan dia sudah tinggal dengan di rumah Tuhannya. Dia sudah tinggal bersama Allah. Nah, kayak doa sudah makbul. Untuk apa kita beribadah 10 tahun tapi tak pernah kita tinggal di rumahnya, tak pernah kita hidup bersamanya, takkan pernah doa makbul. Apabila meminta ditanya uang dia, itu je payahnya lah saya. Ya, bang dia kata, payahnya lah saya. Lah pelintut adalah menjawab kan gitu. Kau yang tinggal di rumah awak walaupun 3 bulan, tak perlu tak ada uang dia tak perlu. Lah 3 bulan tinggal rumahnya mah. Ya kan gitu. Ceritanya ya. Kalau ditanya ya kan gitu. Maka doa mulai makbul. Apa tuh ada tanda doa makbul? Udah terbukti itu.
Kalau tak terbukti doa makbul kan tak akan duduk gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kan dibaca kan Allahu Akbar balik. Kadang-kadang tak apa-apa aja ni. Kadang-kadang tak baca memang kan. Semua itu. Ya kan? Kenapa? Dia Abdillah. Abdillah tu syaitan takut. Saya jawab buat salah. Takut polisi. Padahal tak polisi itu. Itu. Sarawak polisi. Yang pramukanya kan. Ya kan? Karena polisi abdi negara, awak buat salah, awak takut. Saya polisi kan. Padahal yang pakai orang gilo. Itu polisi itu disuruhnya lari itu, kekurangan tanah lari. Nah, kali doa polisi sama dengan kita tinggal di rumah Allah, kita hidup bersama Allah. Kita jadi pelayan, kita jadi abdi. Setan takut. Oh, dia datang jangan nunggu. Itu sebenarnya rahasia. Jadi jangan sempat diusir. Yang berbahaya itu diusir loh. Diusir dari. Kalau awak mau usir orang, gitu, payah untuk menerima balik nak. Kalau orang tinggal rumah awak, itu lailok akhirnya. Gitu. Wak usir sekali karena perangai ya. Kuangkan sama anak mau tinggal rumah dan ke rumah. Nah, sudah Pak Ilang. Datang balik. So agak balik menerima. Jadi jangan menjadi orang terusir. Sekali bersama Allah, tetap bersama Allah. Tanamkan inilah hidup saya. Saya bersama Tuhan saya. Jadi kalau sudah bersama Allah jadi abdillah. Kalau jadi bahasa ini kan abdi negara. Kalau kepada negara dia mengabdi kepada negara. Kalau abdillah dia mengabdi kepada Allah. Orang bersama raja dia mengabdi kepada raja. Dia tinggal di istana raja. Syaitan takut. Kamu udah maliang tadi. Mencalik Sarawak polisi. Sarawak polisi lari. Tak sama polisi, ini Sarawak polisi. Makin gila tau. Makanya setan takut kepada sendal Umar. Sendal Umar. Umar bin Khattab itu setan takut kepada sendal. Sendal Umar kan. Sendal gitu. Karena Umar adalah abdillah. Jadi konsep dasar itu bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Kenapa? Kita diciptakan memang untuk mengabdi. Walaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada aku. Jadi Allah mencipta kita untuk main-main saja. Tidaklah. Jika kita mengabdi kepadanya. Namun banyak di antara manusia itu yang sedikit mau mengabdi itu. Mengabdi ini kan ada dua nih. Mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada hawa nafsu kita, mengabdi kepada syaitan namanya. Nah, kita tidak belajar kita mengabdi kepada Allah. Kita hidup bersama Allah, kita tinggal bersama Allah, kita ngabdi kepada Allah. Kalau sudah ngabdi kepada dia, doa pasti makbul. Tak peduli siapa. Kan ada pula kan namanya kalau dalam silsilah tertentu, kalau tidak ada keturunan dan mau gitu kan begitu. Ya kan? Dah. Kalau memang pakai keturunan baru doa makbul, Allah tak adil. Ya kan? Ya kan? Waktu keturunan saya kalau nak tahu kalau nak jaleh kalau gitu kan. Berarti Allah tak adil. Enggak, kita sudah bukti kan. Gitu. Enggak peduli. Kita punya potensi yang sama. Punya kesempatan yang sama. Sama-sama hamba Allah. Sama-sama abdillah. Makanya enggak, semuanya punya potensi yang sama. Allah adil di situ. Orang tidak mengetahui nasabnya, tapi dia bisa taat, lebih baik. Dan tak tahu nasabnya. Nasab itu kan dari keturunannya, silsilah keturunan nasab. Terus orang tak mengetahui dia nasabnya, tapi dia bisa taat kepada Allah, oleh hebat ya. Tapi ada pula orang tahu dia nasabnya, tapi dia tak taat juga kan gitu. Nasab aku sana kalau datuk aku dulu orang taat, tapi datuk dia bilangnya. Tapi dia tak taat juga. Makanya Allah tidak memandang bulu di situ. Siapa saja. Asal engkau mau bersama aku,
Engkau mau hidup bersamaku, engkau mau mengabdi kepada aku kabulkan doa. Makanya satu aja persoalannya hari ini. Apabila sudah kita berdoa untuk nafsu kita, mulai seret. Karena untuk nafsu kita namanya. Tapi kalau memang untuk kepentingan Allah itu makbul. Kalau kita nolong orang sakit itu kan tak untuk kepentingan nafsu kita. Iya kan? Tak ada kepentingan nafsu kita di situ. Makbul. Tapi dikala kita untuk kepentingan kita, sudah tuh. Kepentingan pribadi kita namanya udah mulai itu. Gitu. Artinya itulah tandanya kau abdiku. Dulu kan kepentingan aku baru tahu buatnya gitu. Seperti itu. Makanya makbul. Apa aja orang kan? Dulu orang Jaya 3 bulan baru aman, datang nak solat nak jalan. 2 bulan. Jangan kalau orang lah senang awak nu cayo, aku pernah protes kayak cayo tu lagi aku. Lebih banyak protes kayak. Hah? Banyak. Ini nak naluri akalnya. Ada orang sudah beramal 18 tahun. Doain tak ya makbul. Dulu kawan 3 bulan baru. Bisa lo untuk itu kan gitu. Nah, lo tangan katanya kan itu. Dia kan melihat yang kejadian yang awam. Yang beramal 18 tahun tuh mungkin dia tak pernah menjadi abdillah. Dia tak pernah mau hidup dengan Tuhannya. Dia datang kepada Allah tuh untuk kepentingan hawa nafsunya. Bukan ingin mengabdi kepada Allah. Ya tak mampu lah doa. Tapi dikala kita datang untuk mengabdi kepada Sang Raja, tinggal, oh Tuhan, aku mau mengabdilah di istana. Apa bisamu? Apa yang bisa aku kerjakan? Gitu. Ya, sudah masuk. Seperti itu. Ya, kalau udah ngabdi, cepatlah. Kalau orang datang hanya meminta, masa umpama pengemis yang datang ke pintu kita. Pengemis itu datang ke pintu dia untuk memuaskan diri dia. Makanya ada orang yang sholat itu seumpama pengemis dia, yang datang ke pintu sang raja, diberi pergi, tak diberi pergi. Gitu. Orang pengemis itu kan itu. Suka minta-minta itu. Dia gia. Baik, makasih Pak ya. Maaf ya. Iya. Kita tak mau jadi pengemis. Banyak. Kenapa hari ini ada orang beramal? Dia sholat, 20-an tahun dia sholat. Tapi dia tetap jadi pengemis terus. Makanya payah. Yang datang ke pintu raja, dia tak mau ngabdi dengan raja. Kalau kita enggak, walaupun 3 bulan tapi sudah jadi abdi. Nah, tinggal di situ kita walaupun tukang potong rumput, kita di istana kalau jauh, senang itu. Tapi kita tinggal di sama raja. Betul itu dia. Kita tak jadi pengemis lagi. Ya, namanya tukang potong rumput minta kopi ya dikasih lah. Tapi orang luar minta kopi itu tahu dikasih. Kopi itu, Pak minta kopi lah Pak. Tanya dulu kau siapa kau katanya itu. Kopi aja belum tentu dapat tuh. Ya kan? Maliang aja aku yang gimana. Dia minumnya hanya kawan kan. Rambok. Ya kan? Tapi kalau seorang abdi, lah siap kerajo minta kopi jadi kaki gitu. Naginya kopi, Pak kan tak diminta. Itu sudah payah kerajo itu apa kopi. Gitu. Tapi kalau sudah datang pengemis, Pak minta kopi lah. Panjangnya lewat karena baral lah kopi kan cari. Gitu deh. Makanya kenapa ada orang sudah sholat dia capek dia sholat sudah 10 tahun sholat rajin sholat tapi pengemis terus. Makanya pengemis tak dikasih. Kenapa pengemis itu dikasih pergi tak dikasih pergi juga. Makasih pahit. Ya guys, pahit. Diage pun 100 juta tetap pahit. Itu. Tapi kalau sudah mengabdi tidak akan pergi dia. Diage kopinya tetap keraju itu. Tidak diage kopi pun tetap keraju itu. Karena dia sudah itulah beda.
yang hidup dengan Tuhannya, yang hidup dengan raja namanya. Kalau ibarat kan raju kan itu, yang hidup dengan raju aja. Kalau ibarat kan. Nah, seperti itulah wajar 3 bulan dah makbul tu. Itu lama 3 bulan, sebulan je dah makbul sudah. Baca Al-Fatihah masih pelintut kan gitu. Nah, betul lah. Tapi sesuai pula kan gitu. Ini keraju kan punya jauh itu. Tak makan ni kaji lah. Aku juga setan dari satu dulu. Aku dengan setan aja. Jadi seperti itu dia. Jadi kita beruntung. Jangan dah masuk, dah payah-payah untuk masuk, bisa tinggal di istana raja, bisa tinggal diterima kita kan gitu. Lantas mau keluar kita, alangkah bodohnya. Ada nak neo kerajo oleh Tuhan gitu kan. Ini Ada misalnya. kerajo luar dan baiklah wang gitu. Dan sangko neo mana dan luang. Banyak nih. Hah? Cara menenangkan itu kita. Nah, maka tadi kan itu tadi tuh. Zikir ajari dulu, ajari hati. Biar dia bisa. Zikir, mana zikir ajari biar dia cerdas hati itu. Zikir. Itu banyak kan sekete. Ayah 3 kali je kan nak kan. Awak kan macam anak orang panggil ayah berapa kali tu? Ayah je. Ayah sesuatu ayah. Ya kan? Cuba sekali je, insya-Allah. Jadi je. Ya, gitu. Yalah. Ya. Dah kayak gini lah. Wah. Masih di situ kan? Didatang dulu dia. Iya, harapannya. Dinas soalnya. Alhamdulillah, boleh juga. Kalau tuan kau kalau inyo datang ke surau, Alhamdulillah. zikir kau jauh kan. Kalau gua kau dibawa naik ke markasnya kilo baris memang lu. Nanti deh. Nanti terus dididik agar dia menjadi cerdas. Untuk apa dia cerdas? Agar dia bisa memilih namanya. Agar dia bisa menyaksikan kehebatan raja, kekuasaan Allah. Kayak musyahadah masuk ke yang 5 perkara tadi. Ini semua datang apa tadi? Tidak. Ada tak datang? Lalu tidak. Yalah tadi ya. Waalaikumsalam.